Saya yakin Anies ini di atas 70% untuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat Anies 70%. Kita lihat aja lah anggota DPR RI dari Sumatera Barat, berapa orang yang bisa bicara untuk berjuang, yang lain diam. Nah, ngapain jadi anggota DPR? Kan Anies diberikan satu kewenangan untuk memilih siapa cawapresnya. Bisa saja Tauhid nanti cawapres. Tahu kan? Showtime, ngobrol pintar bareng Toat hari ini kembali hadir dari Menza Coffee, Jalan Stomo, Kota Padang, membahas sebuah hal yang sangat pasti menarik dan akan viral. Rugi guys semua tidak menontonkan. Ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat. Sore ini bersama politisi lawas, pengusaha dan politisi. Abang saya ini, itu Bang Tauhid. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Sukses selalu Bang, sehat selalu. Amin. Hari ini kita bicara santai aja Bang, tapi menohok dikit. Ini berapa kali episode Ngopi Toat ini Bang? Ya. Itu mengangkat soal Pilpres 2024. Ada orangnya pendukung salah satu Pak Ganjar, ada Pak Prabowo dan ada Pak Anies juga. Hari ini kita bicara belak-belakan dari sisi mata dan hati HM Tauhid yang juga kebetulan masuk sebagai bakal calon legislatif DPRD Sumatera Barat Dapil Sumbar 1 dari Partai Nasdem, yaitu belak-belakan A sampai Z tentang Anies Baswedan, capres yang dideklarasikan Partai Nasdem. Sehingga itu tentu Bang Tauhid yang telah banyak makan asam dan garam melihat pencalonan pendeklarasian Anies Baswedan oleh Partai Nasdem yang juga merupakan partai dari Bang Tauhid. Ini menjadikan sebuah literasi bagi viewer Toat sedunia, ngopi Toat sedunia. Gimana Bang? Ya, terima kasih Dinda Toai. Siap. Awalnya saya tidak ingin lagi masuk ke kancah politik. Iya. Saya ingin istirahat, ingin santai-santai sama nimang cucu, main-main sama cucu gitu. Ya. Tapi setelah saya melihat kondisi bangsa saat ini, kondisi pemimpin saat ini, dan saya mendengar waktu itu Nasdem mendeklarasikan, yaitu mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Saat itu saya sangat tertarik dan dibawa oleh teman-teman dari Nasdem ya, untuk bersama-sama berjuang di Partai Nasdem khususnya dan memenangkan Anies Rashid Baswedan. Kalau kita melihat dengan figur-figur calon sekarang, ada 3 tokoh besar. Ada Pak Anies Rashid Baswedan, ada Ganjar Prabowo dan ada Prabowo Subianto. Kenapa saya menyebut Anies? Karena kita dari abjad lah dulu kan. Ya, Anies, Ganjar dan Prabowo. Saya yakin ketiga calon ini adalah putra terbaik bangsa. Nah, tapi dalam pemilihan tentu kita harus memilih siapa calon pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, tentunya saya pribadi memilih Anies Baswedan. Saya melihat Anies itu segala-galanya. Jadi dengan kondisi bangsa saat ini, apakah itu masalah pendidikan, masalah kesehatan, ekonomi, nah saya tertompang ke Anies Baswedan. Harapan dan aspirasi harapan Bang kita Tauhid ke Anies Baswedan. Kenapa?
saya juga mendengar visi misinya Anies. Contoh kami pengusaha-pengusaha swasta lokal yang saat ini ya boleh dikatakan 75% dibunuh oleh badan usaha milik negara, yang seharusnya badan usaha milik negara itu bukan membunuh pengusaha-pengusaha swasta lokal. Dia harus memberikan kesempatan yang sesuai juga diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mana di situ ada keadilan dan kesetaraan dalam berusaha, ya kan? Tapi kenyataannya sekarang kita melihat banyak regulasi-regulasi yang dibuat oleh kementerian terkait itu selalu berpihak kepada BUMN. Nah, saya rasa ini Anies lah yang bisa menciptakan keadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Tunggu dulu Bang, mengapa Anies, mengapa Nasdem? Karena saya tahu, karena Bang Tauhid ini sudah saya anggap abang saya sendiri. Saya mengikuti seluruh jejak karirnya di perpolitikan Sumatera Barat dan sekarang berlabuh ke Nasdem dan Nasdem memilih Anies. Bang Tauhid adalah pengusaha di seputaran Teluk Bayur, pelabuhan, dan juga ketua asosiasi perusahaan bongkar muat. Nah, ini selama ini merasakan pahit getirnya itu. Dan tadi dibilang aspirasi saya, harapan saya untuk penata kelolaan yang lebih baik dan kembalinya pengusaha lokal menjadi tuan rumah di pelabuhan Teluk Bayur itu tentu hanya ada pada Anies. Tapi mengapa? Why, Bang? Ya, kita ingin pengelolaan negara ini memang betul-betul bersih, adil dan jujur ya. Kita melihat kondisi sekarang seperti lipstik yang banyak. Seperti umpamanya presiden kita aja bicara waktu pembukaan Munas Kadin di Bali, mengatakan utamakan swasta, baru BUMN. Kenyataannya itu terbalik. BUMN baru swasta. Nah, jadi hal ini yang menurut saya jangan ada dusta lah di antara kita. Jadi kita harapkan Pak Anies nanti betul-betul menjadi pemimpin di Republik ini yang bisa mengayomi seluruh masyarakat sesuai dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya saya bergabung dengan tim Anies ini sudah lebih kurang setahun setengah yang lalu. Waktu itu kami seluruh Indonesia ada WA grupnya. Ada WA grupnya untuk mendukung Anies Baswedan ini. Nah, sekaranglah tepat pada saat pencalonan legislatif saya berlabuh di Partai Nasdem. Kebetulan Nasdem juga yang mendelegasikan pertama untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Alhamdulillah. Jadi sesuai ruweh jebuku bahasa awak ini tepat apa yang kita harapkan, bahwa Anies ya satu-satunya yang akan kita dukung untuk calon pemimpin di negeri ini. Oke Bang, kita bicara Anies Baswedan aja, tidak perlulah yang lain-lain kita bicarakan dulu. Karena abang kalau bakat orang Minang jauh pancalian lah, perjalanan pun lah ala jauh loh. Dan itu akan menjadikan sebuah pemikiran yang kuat bagi Bang Tauhid dalam persoalan-persoalan membenahi bangsa dan negara, khususnya Sumatera Barat. Kalau orang bicara Bang, di Sumatera Barat itu Anies itu sebenarnya tidak perlu dikampanyekan lagi Bang. Dan tapi bagaimana di nasional? Dan kemudian mungkinkah Anies ini akan menjadi capres sampai ke KPU, sampai ke pemilihan kotak bilik suara, atau hanya sampai baca pres ini aja? Mudah-mudahan koalisi pendukung Anies Baswedan ini komit mulai dari awal sampai akhir ya untuk mencalonkan Pak Anies ke KPU nantinya pas jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Jadi mengenai Anies di Sumatera Barat, bukan hanya Sumatera Barat saja yang saya tahu, hampir di seluruh Sumatera. Nah,
Dan juga saya juga punya grup di asosiasi itu seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, di situ pembicaraan itu banyak ke Anies Rashid Baswedan. Nah, saya yakin dan percaya yang penting yaitu jurdil ini tetap dilaksanakan nanti, apakah itu dalam hal pencalonan, jangan ada jegal-menjegal dan segala macam, supaya betul-betul Anies ini nanti masuk dalam pencalonan pada tanggal dan bulan yang telah ditentukan oleh KPU. Jadi saya yakin dan percaya itu, dan kami dari Nasdem betul-betul berjuang untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan. Ya, di balik perjuangan Nasdem, di balik perjuangan partai-partai pendukung Anies itu sendiri, abang yang saya kenal itu kan pernah berdarah-darah juga mendukung capres dulunya. Dan hasilnya pun nol. Mungkin sekarang menjadi momentum bagi abang ketika menjatuhkan dukungan itu kepada Anies Baswedan. Nah, persoalannya Anies kan tidak pengusaha juga, Bang. Ya, saya rasa saya sudah 2 kali mendukung calon presiden karena kita tegak lurus dengan kebijakan partai. Betul. Walaupun kita khususnya di Sumatera Barat ini menjadi korban atas dukungan salah satu capres tersebut. Ya, tapi imbas ya. Ya, imbasnya untuk kita. Cuma itu resiko dari salah satu perjuangan. Nah, sekarang kita berjuang untuk Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan di samping kegigihan seluruh kader Partai Nasdem maupun partai koalisi yang lainnya untuk mendukung beliau dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anies akan dilantik pada Oktober 2024 yang akan datang sebagai Presiden Republik Indonesia. Amin. Ya, optimis banget ya. Saya sangat optimis itu. Dia tidak pengusaha, Bang. Ya, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Beliau seorang intelektual ya. Iya. Ya. Ya, pengusaha itu kan tidak semuanya orang itu menjadi pengusaha. Ada yang birokrat, ada TNI, ada Polri, ada apa sah-sah Ketika saja. abang mengikuti cerita-cerita pidato-pidato atau narasi-narasi Anies itu, kata kunci yang sangat pro dengan penderitaan pengusaha lokal saya ini apa yang pernah abang dengar? Yang pertama tentu saya mendengar pidatonya Pak Anies Rashid Baswedan tentang BUMN. BUMN ini tidak harus mengejar untung. Tidak harus mengejar untung. Itu kata Anies. Ya, kata Anies. Ya, beri kesempatan kepada pengusaha swasta untuk berkembang. Ini kalau pengusaha swasta sudah angkat tangan, baru BUMN turun. Baru BUMN turun. Kalau tidak mampu pengusaha swasta, baru UMN turun atau pemerintah turun. Nah, sekarang kita lihat aja di Sumatera Barat, apakah kontraktor-kontraktor di Sumatera Barat ini bisa bersaing dengan BUMN yang penuh rekayasa regulasi itu sendiri? Ya. Jadi bangkitlah kekecewaan itu ya. Ya, kita sangat-sangat kecewa dengan kondisi bangsa ini. Tetapi apa boleh buat? Kita benahi ke depan. Yang lalu biar berlalu, ke depan mari kita tata bangsa ini bersama-sama Anies Rashid Baswedan sebagai ketika pemimpin. abang bicara jaringan, abang punya jaringan hampir seluruh Indonesia, dan kita juga melihat, membaca dan mendengar bahwa hasil survei itu ternyata Anies jeblok kok, tidak terlalu menggembirakan. Ya, survei itu tergantung siapa yang mensurvei dan siapa yang disurvei. Ya. Nah, kita sudah pengalaman loh. Ya. Sudah pengalaman apakah itu survei Pilpres, Pileg, Pilgub dan segala macam, hasilnya tidak tersandingkan dengan fakta. Sama-sama tahu kita sebenarnya Fakta hasil ya. fakta hasil. Bagaimana dulu kita tidak perlu menyebut apa ya, tetapi ada survei capres, survei pileg, survei gubernur, semuanya boleh dikatakan tidak sesuai dengan hasil survei itu dengan realita yang terjadi pada saat pemilihan. Ya, direcoki tiap hari, Bang. Nah. Apakah kawan-kawan abang seperjuangan ini tidak terpengaruh? Ya, nggak ada masalah itu direcokin. Gimana dulu waktu kita masih ingat Pak SBY dulu kan direcokin dan di segala macam, akhirnya masyarakat tahu bahwa Pak SBY itu layak dipilih sebagai seorang pemimpin. Nah, mudah-mudahan masyarakat akan melihat dengan mata hatinya supaya tidak terpengaruh dengan recokan, dengan
apa namanya tuh survei dan segala macam. Kalau saya dengar di Sumatera Barat ini tanpa kita survei, kita lewat di jalan kita dengar orang-orang bicara Anies, Nasdem, Nasdem. Nah, gitu kan. Beberapa hari yang lalu saya lewat di daerah Simpang Haru, saya dengar dua orang pengendara motor menyatakan Anies presiden dan Nasdem partainya. Nah, jadi kita yakin dan percaya hasil survei itu tidak mewakili seluruh masyarakat. Saya nggak pernah disurvei. Tidak menjadi gambaran nyata Tidak. ya, survei itu ya. Menurut saya Ternyata recokan Anies itu di posisi ketiga terus di semua lembaga, hampir di semua lembaga survei, justru semakin menguatkan dukungan ke Anies ya. ya kita semakin kuat karena kita juga tahu seperti survei misal LSI Nah. itu selalu memenangkan Anies Rashid Baswedan. Oh. Nah, survei-survei yang lain ada yang memenangkan, ada yang mengalahkan, ya biasa-biasa saja. Survei itu kan belum final. Tetap Belum. hasil akhirnya itu fakta akhirnya itu pada hari H-nya nanti. Nah, semoga itu pelaksana dari pemilu itu sendiri tidak melakukan kecurangan-kecurangan, bekerjalah dengan baik karena manusia mungkin masih bisa dibohongi, tapi Allah sebenarnya tidak. viewer Ngopi Toat khususnya yang di Kota Padang pasti sudah bisa melihat di persimpangan atau di titik-titik strategis balionya Bang Tauhid, HM Tauhid, dan di atas foto Bang Tauhid itu ada gambar Anies Baswedan. Ini sebenarnya apakah nggak terlambat nih Bang? Saya tidak. Saya Karena tidak. kompetitor dalam politik lokal Abang, ternyata teman dalam mendukung Anies sudah jauh-jauh hari Ya, bersama Anies dia Bang. Enggak apa-apa supaya Anies ini lebih unggul dari kandidat-kandidat lain. Kalau bisa kita bersama itu kan lebih baik, ya kan? Nah, cuma kita harapkan jangan mengatakan sayalah yang berjuang, partai saya lah yang berjuang. Nah, jangan. Setelah kita melakukan koalisi di DPP di pusat, ya kita sepakat itu bahwa kita sama-sama mendukung Anies sebagai pemenang di Capres nanti. Jangan kita saling mengklaim bahwa itu adalah kita yang mengapakan. Jangan. Mari kita bersatu partai-partai koalisi pendukung Anies ini untuk memenangkan Anies. Ya, saya sebelum ngopi Toat bersama Bang Tauhid juga ngomong sama orang-orang pemilih akar rumput. Dia memang sudah saya bilang Anies itu nggak ada apa-apanya, nggak ternyata nanti dia sama 3 capres lain ini bisa kongko-kongko dan minum kopi, bahkan bisa masuk ke dalam satu pemerintahan siapapun yang menang. Ternyata nggak digubris sama dia. Dia tetap Anies katanya. Ya sama dengan ada yang apa mengatakan Anies itu orang Arab apa dan segala macam. Nah, saya pertanyakan kalau dulu ada Cina dan segala macam, sekarang Arab lagi. Arab. Kita Al-Qur'an kita bahasa apa? Iya. Kiblat kita di mana? Iya. Rasul kita dilahirkan di mana? Naik haji kita ke mana? Titik identitas dong. Nah, itu kan janganlah kita bermain masalah politik apa identitas tadi. Ya, kalau saya lebih condong karena Arab, kiblat saya Arab kan. Ya, Nah, Mekah. Mekah. Saya naik haji ke Mekah. Ya. Rasul saya dilahirkan di Mekah. Oh. Al-Qur'an bahasa Arab. Iya. Ya. Apalagi? Jadi tepatlah pilihan masyarakat kepada Anies Rashid Baswedan. Seberapa besar? Menurut Anies di saya Sumbar? sangat besar. Di Sumbar berapa? Di Sumbar ya kita tidak bisa mengklaim. Tapi saya yakin Anies ini di atas 70% untuk di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat Anies 70%. Iya. Itu keyakinan atau prediksi dari Bang Tauhid. Apa enggak takut kalah dengan Prabowo? Ya saya tidak Prabowo bicara itu dulu Pak Prabowo. 93. Dulu sah-sah saja. Besar Pak sampai Abang Prabowo, terimbas karena dia. Pak Prabowo ada yang mengklaim segitu sah-sah saja. Cuman kita mendengar sekarang kan bahasa untuk Anies. Oh. Nah, kita tidak mau ya ibarat kalau bahasa Padang ini patarangan aja lah lampu awak. Oh. Nah, saya tidak membicara masalah Terangkan lampu kita, jangan kandidat yang lain. pudurkan lampu orang lain. Kalau kandidat yang lain dijelek-jelekan, saya kurang etis. Kurang etis juga ya. Saya bicara Anies saya yakin dan insya Allah di atas 70% untuk Sumatera Barat. Mantap itu Bang Tauhid.
politisi lawas yang masih berjalan di rel etika berpolitik. Terangkan lampu kita, jangan padamkan atau pudurkan lampu orang lain. Ya. Ini yang menjadi embrionya. Bang Tauhid ini akan saya kenal, bahkan pernah saya bully beliau dengan langsung ke beliau ketika pasar sedang ramai, tokonya ditinggalin. Nah, itu kelebihan Bang Tauhid. Maksudnya gini, ketika musim pilkada, Bang Tauhid ini memimpin salah satu partai politik, justru ditinggalkan partai politik itu. Dia pergi entah kemana-mana, ya nak Bang? Ya, itu kan pilihan ya. Politik ini kan pilihan. Pilihan. Pada saat itu, oh ya, memang ada banyak yang bertanya saya bodoh dan segala Iya. macam ya. Saya dalam hidup saya apalagi berpolitik, saya ingin politik itu cerdas dan politik itu jujur. Ada yang mengatakan politik itu jahat. Bagi saya tidak, politik itu tidak jahat. Politik itu mulia ya. Jadi waktu itu saya mundur karena saya ada pilihan lain. Nah, saya bukan menjadi seorang anggota dewan itu untuk mencari kekayaan, tidak. Ya. Bagaimana saya menjadi anggota dewan itu mempunyai kewenangan untuk memperjuangkan nasib rakyat khususnya di Sumatera Barat sesuai dengan konstitusi. Iya. Bang Tauhid ini lewat kerja keras, lewat banting tulang, di dalam usahanya sudah bosan kaya. Sehingga itu ketika mengabdi di perpolitikan dia tidak cari kaya. Dan itu memang harapan yang diinginkan oleh para pemilih di Sumatera Barat 1 Kota Padang ini, untuk menjadikan Bang Tauhid sebagai wakil rakyat di DPRD Sumbar. Dulu 2000 berapa Bang? 2014. 2009-2014 Bang Tauhid menjadi anggota DPRD Sumbar dan mampu mendinamika perpolitikan daerah Sumatera Barat oleh Bang Tauhid. Tapi dengan melihat gelagat politik yang tidak dia sering banyak diam, ya Bang. Ya. Sekarang di Nasdem, Bang Tauhid ingin membuat sebuah ekspektasi rakyat itu menjadi nyata, Bang. Ya, rakyat itu jangan dibodoh-bodohi. Rakyat itu banyak hak dia ya, banyak yang harus diperjuangkan oleh wakil rakyat ini sebagai penyambung lidah dari masyarakat. Nah, kadang-kadang menjadi anggota legislatif itu hanya diam, nggak berani ngomong. Nah, kita lihat aja lah anggota DPR RI dari Sumatera Barat, berapa orang yang bisa bicara untuk berjuang, yang lain diam. Nah, ngapain jadi anggota DPR? Harusnya anggota DPR itu berani berjuang untuk kepentingan masyarakatnya. Ya. Berani Apakah gerak itu? meja. Karena itu semuanya diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, semuanya diatur, dijamin oleh negara. Orang gila, orang terlantar pun masih dijamin oleh negara. Nah, kita melihat sendiri, kadang-kadang masyarakat itu tidak mampu membayar BPJS umpamanya, tidak dilayani. Sedangkan kondisi orang tuanya kerja serabutan. Kadang-kadang ada pekerjaan, ada tidak. Nah, kenapa tidak gratiskan, betul-betul gratis bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan kesehatan sesuai dengan yang dirasakan oleh orang-orang yang berduit, ya kan? Nah, jadi sekarang pendidikan, kita lihatlah sistem sekarang. Kalau memang tidak cukup lokalnya, bangun dong lokal, bangun sekolah. Itu kan diatur oleh Pasal 31 kalau tidak salah saya, Undang-Undang Dasar 1945. Wajib bagi pemerintah. Ya. Bahkan itu tekad dari pembukaan Undang-Undang 14 2008, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan dibelok-belokkan kan. Itu masalahnya, Bang. Saya berharap juga ada berapa wakil rakyat yang seperti Abang yang konsisten berjuang bersama rakyat terus gitu. Perjuangan untuk bagaimana rakyat itu nyaman, aman, damai dan sejahtera. Amin. Nah, Bang, kalau seandainya ini Bang, berandai-andai kita, apakah Abang nggak pernah dengar selentingan kabar kalau bisa saja dalam konteks dinamika perpolitikan, dan itu sah-sah saja menurut saya, Prabowo Anies berpasangan? Ya itu kan politik itu dinamis, itu tergantung dari penguasa yang di pusat. Bagaimana DPP yang setting gitu nanti, ya kita sebagai kader di bawah ini ngikut. Tapi hari ini gimana Bang? Kalau hari ini saya tetap yakin bahwa Anies itu capres. Anies capres. Cawapresnya?
Ya itu tergantung juga kan Anies belum clear diberikan satu kewenangan untuk memilih siapa cawapresnya. Bisa saja Tauhid nanti cawapres. Tahu kan. Mantap ya. Bisa jadi Bang Tauhid menjadi cawapres Anies. Itu bisa saja diperpolitikan. Dan kita tidak bisa menasbihkan itu. Nasib orang ini nggak bisa kita tentukan kan. Kemudian Bang, mungkin ini menjadi sesi yang terakhir untuk Bang Tauhid. Iya. Tadi sudah bilang ada bicara kita tentang capres, ada kita bicara tentang Nasdem, ada kita bicara tentang langkah politik Abang di 2024. Yang ingin saya gali itu Bang, seberapa yakin Abang tentang keputusan Abang untuk comeback kembali ke dunia politik ini? Iya. Sebenarnya saya tidak mau gagal ketiga kali. Satu kali masih saya maafkan. Iya, dua kali masih saya maafkan. Saya nggak mau 3 kali. Saya 2 kali nyalek ke DPR RI. Berarti Sabong Sari Salpe pertama. Dua kalinya kalah. Walaupun cita-cita saya ingin berjuang di tingkat pusat, karena regulasi-regulasi itu pemerintah pusat. Ya. Banyak regulasi-regulasi itu yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi maupun aspirasi rakyat dan batin saya sendiri. Tetapi apa boleh buat? 2 kali saya maju ke pusat, gagal kedua-dua kalinya. Akibat imbas juga dari pencapresan itu tadi kan, tapi tidak apa-apa. Sekarang saya kembali maju ke provinsi. Ya. Mudah-mudahan di tingkat provinsi saya bisa memperjuangkan kembali kepentingan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangan kita di DPRD nanti apabila terpilih. Karena 2029, 2014 itu sudah saya lakukan. Bagaimana memperjuangkan masyarakat masalah biaya pendidikan yang sudah di DO dari kampusnya, bisa sekolah kuliah kembali dan sudah berhasil bekerja. Dan bagaimana saya memperjuangkan infrastruktur baik di Kota Padang maupun di luar Kota Padang. Nah, ini yang keinginan saya, permasalahan nasib rakyat, masalah kesehatan. Banyak dulu masyarakat terlunta-lunta di M Jamil, karena BPJS-nya tidak dibayar atau tidak ada. Nah, jadi rumah sakit tidak mau merawat atau melaksanakan operasi dan segala macam. Akhirnya saya perjuangkan ke bupati di daerah domisili mereka. Bupati itu agak segan juga dengan DPR. Nah, kalau sekarang saya rakyat biasa, saya bicara dengan wali kota, gubernur, wakil gubernur, sekda dan segala macam, enggak terlalu didengar. Siapa itu Tauhid sebagai rakyat biasa. Tapi kalau Tauhid sebagai anggota dewan, Tauhid bisa menghardi itu gubernur dan segala macam sesuai dengan kewenangan yang ada sama kita. Gawat juga ini kalau Bang Tauhid jadi anggota DPRD bagi orang-orang yang takut berdebat atau berdialog dengan beliau, apalagi sempat orang-orang itu menistakan rakyat, ya Bang. Iya, karena kita ini sebagai wakilnya lah memperjuangkan nasib rakyat kita. Kan kemarin kan ribut-ribut masalah pendidikan. Saya bicarakan kalau orang tuanya mampu ya nggak masalah, dia bisa sekolah swasta dan segala macam. Bagi yang tidak mampu, maksud saya, apakah itu masalah transportasi anaknya 2-3 kali dari rumahnya, apakah itu masalah uang sekolahnya? Kalau swasta kan lebih tinggi uang sekolah kan. Nah, dari mana dia dapat? Akhirnya orang tua tuh pasrah anaknya tidak ikut sekolah. Nah, ini apakah kita biarkan? Dosa loh. Mereka yang mengawali tugas sebagai pejabat itu diawali dengan sumpah dan diucapkan dengan kata-kata demi Allah awalnya kan. Nah, dikutuk Allah lah mereka yang tidak memperjuangkan nasib rakyat sesuai dengan sumpah dan janjinya. Yes Bang. Saya terakhir Bang, closing statement Abang aja. Kalau keyakinan Abang udah jelas, keoptimisan Abang udah jelas bahwa Sumatera Barat itu Anies. Tapi satu yang jadi menarik bagi saya, Abang tetap berjalan di etika politik. Silahkan hebatkan calon kita, jangan jelekkan calon lain. Closing statement Abang terkait Pilpres 2024. Saya harapkan teman-teman dari kandidat mendukung kandidat yang lain juga mari kita berjuang untuk memenangkan calon kita dengan etika. Jangan saling bully-membuli, jelek-menjelek, apalagi sampai bertengkar. Nah, kita lakukan saja perjuangan kita untuk memenangkan kandidat kita
sesuai dengan apalagi kita di Minang ini, budaya Minang ini kan lebih santun sebenarnya kan dari budaya daerah lain. Nah, kita harapkan itu nanti pada kandidat-kandidat yang lain, tim suksesnya ya betul-betul berjuang untuk memenangkan calon dia dengan etika berpolitik yang santun. Menurut saya itu saja. Oke Bang, itu yang harus kita perhatikan, bahwa pesta demokrasi Pilpres 2024 di Sumatera Barat, Bang Tauhid masih meyakini bahwa dan mengajak kita semua untuk bertarung, berjuang memenangkan siapa yang kita yakini menang dengan etika politik yang sudah menjadi warisan perpolitikan di Minangkabau, Sumatera Barat ini. Sore ini kita akhiri dari Menza Kobi. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap Bang.